Sempat ancam-mengancam mantan penasehat KPK sebut Arteria Dahlan bisa ikut dipidana dalam perkara skandal 349 triliun. Kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini, biar meledak-ledak dulu, petir menyambar-nyambar, kita pastikan besok pagi hujan segera turun, karena itu goal kita. Ini sekali waktu sejak Republik ini ada, dugaan pencucian uang dibuka senilai 349. Ini kan sebuah momentum yang sangat hebat yang menjadikan kita bisa nggak ini mengambil momentum ini untuk perbaikan negara. Ya ternyata di situ ada pejabat yang punya rumah lain, terus dia punya keluarga lain, terus dia punya rumah mewah di luar negeri, di foto. Beberapa bulan masuklah berita itu, ada artis tertentu yang masuk dalam kelompok itu dan sebagainya lah. Public figure dan sebagainya. Cuman menaikin gaji, alhamdulillah udah dinaikin, memang kita senang. Tapi tidak ada manfaatnya, terus terang aja. Sistemnya jadi makin rusak. Setelah makin rusak, ditutup, mengembangkan cerita-cerita yang fantasi, ya. Nah sekarang ribut. Nah kembali kesimpulannya adalah jangan diributkan. Mantan penasehat KPK periode 2005 hingga 2013, Dr. Abdullah Heha Mahua, SHMM, menyinggung soal ancaman yang sempat dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria menegaskan bahwa pihak yang membocorkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK ke DPR bisa dikenai pidana 4 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Arteria saat rapat kerja atau raker antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret. Arteria mulanya mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal dirinya atau bukan pihak yang membocorkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga menteri. Termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, ujar Arteria dalam rapat itu. Menanggapi hal tersebut, Abdullah Heha Mahua menyoroti pernyataan Arteria bahwa yang membocorkan soal temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan diancam pidana 4 tahun. Terkait hal itu, perlu diingat dalam KUHP juga ada pidana bagi seorang PNS atau orang yang diberikan tugas pengawasan tertentu, tetapi tidak melapor ketika mengetahui ada tindak pidana. Kalau Komisi 3 mengatakan bahwa mereka yang membocorkan peredaran uang yang bermasalah itu diancam pidana 4 tahun, ujar Abdullah Heha Mahua, dikutip Winewsworthy dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 5 April 2023. Tapi juga harus diingat bahwa KUHP menetapkan bahwa seorang PNS atau seorang yang diberikan tugas pengawasan tertentu mengetahui ada satu tindak pidana dan tidak dilaporkan, maka dia terkena